Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat memahami video penyampaian materi dari kelompok kami dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Hesti Sabrina SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Saya Dwi Gita Amanda dengan NPM 208320320 selaku ketua kelompok ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Sela Sagita dengan NPM 208320292, Nabila Azmi Siregar dengan NPM 208320145, Retno Veronica dengan NPM 208320154, dan Rianti Juwana Syafrilawati dengan NPM 208320167. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai pasar uang dan pasar modal. Pasar uang. Apa sih pasar uang? Pasar uang dapat diartikan sebagai suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Nah, dalam pasar uang kita temui dana jangka pendek. Apa sih maksud dari dana jangka pendek tersebut? Yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Pasar uang juga didasari landasan hukum, sehingga dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar uang. Adapun para pelaku pasar uang, yaitu pertama, bank, kedua, yayasan, 3, dana pensiun, 4, perusahaan asuransi, 5, perusahaan-perusahaan besar, 6, lembaga pemerintah, 7, lembaga keuangan lain, dan 8, individu masyarakat. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar uang dan instrumen pasar uang. Fungsi pasar uang terbagi menjadi beberapa, yaitu contohnya seperti 1. Mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka panjang untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua yaitu menunjang program pemerataan pendapat bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Yang keempat yaitu sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga dalam jangka pendek. Yang kelima, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Adapun instrumen pasar uang terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Certificate of Deposito atau disebut juga dengan CD atau sertifikat deposito merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya 1 juta. Dan dalam jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Pencairan deposito dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, tetapi apabila pemegang instrumen tersebut membutuhkan dana sebelum jatuh tempo, maka mereka dapat menjual kembali ke lembaga keuangan atau kepada investor lainnya. Yang kedua yaitu sertifikat Bank Indonesia disebut juga dengan SBI. SBI merupakan sumber surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka pengakuan hutang jangka pendek. Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai alternatif kelebihan dana untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana, maka SBI dapat dijual kembali ke lembaga lain atau Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu surat berharga pasar uang atau disebut juga dengan SBPU. SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat dijual belikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. SBPU
berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto pada SBPU. Jenis dari SBPU ada beberapa, yaitu seperti surat sanggup atau Express Promise dalam berupa 1. Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan. Yang kedua yaitu surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Yang kedua yaitu surat wesel bisa berupa 1. Surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan aksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarikan dan atau tertarik adalah nasabah bank. Yang kedua yaitu surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diaksep oleh bank dalam rangka pembiayaan kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Selanjutnya, baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Pasar modal menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan atau pemerintah. Dana yang dimaksud berasal dari penjualan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, surat berharga, dan lainnya. Di sisi lain, masyarakat dan pihak-pihak lain juga bisa menjadikan pasar modal sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Dengan membeli instrumen keuangan di pasar modal, pembeli berkesempatan mendapatkan keuntungan dengan menjualnya di masa depan. Pelaku pasar modal. Yang pertama itu ada emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga dan sudah terdaftar di Bursa Efek. Perusahaan ini disebut juga sebagai emiten karena mereka adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau emisi di pasar modal. Yang kedua ada investor, yaitu para pemilik modal yang akan membeli surat berharga di Bursa Efek. Mereka adalah pihak yang menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi dan dikenal sebagai investor, karena mereka melakukan investasi di berbagai instrumen keuangan yang ditawarkan di pasar modal. Yang ketiga ada lembaga penunjang, yaitu di pasar modal ada beberapa lembaga yang berperan dalam menunjang kegiatan perdagangan di pasar modal. Tugas utamanya itu adalah memberikan jasa guna mempermudah pihak penjual atau emiten maupun pembeli atau investor surat berharga yang ada di pasar modal. Lembaga ini dikenal juga sebagai kustodian, yaitu penyelenggara jasa penitipan efek dan harta lain sehubung dengan efek serta jasa lain, termasuk dividen, bunga, dan lain-lain, serta melakukan penyelesaian dan transaksi efek. Yang keempat itu ada penjamin emisi. Di pasar modal juga ada lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjamin surat berharga yang ditawarkan oleh emiten dan dapat dijual sampai batas waktu tertentu sehingga dana dapat dihimpun sesuai dengan target yang ingin dicapaikan oleh emiten. Yang kelima itu ada perantara perdagangan efek, yaitu badan atau perorangan juga dapat berperan sebagai perantara dalam transaksi efek di pasar modal. Tugasnya itu sebagai perantara antara penjual atau emiten dengan pembeli atau investor dalam surat-surat berharga di bursa efek. Badan atau orang yang melakukan hal ini dikenal sebagai broker atau pialang dalam kegiatannya, antara lain memberikan informasi tentang emiten kepada calon investor dan juga melakukan penawaran efek kepada investor. Yang keenam ada pedagang efek, yaitu di pasar modal ada juga pihak yang melakukan perdagangan efek atau biasa dikenal sebagai dealer. Yang ketujuh ada penanggung atau guarantor. Baik emiten maupun investor kadang memberikan kepercayaan atau kuasa kepada sebuah lembaga penengah yang disebut sebagai guarantor. Yang kedelapan ada wali amanat atau trustee. Jasa wali amanat ini diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat, yaitu para investor. Dan wali ini mempunyai kegiatan, yaitu menilai kekayaan emiten. Yang kedua menganalisis kemampuan emiten. Yang ketiga melakukan pengawasan dan perkembangan emiten. Yang keempat, memberi nasihat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten. Yang kelima, memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi. Yang keenam, bertindak sebagai agen pembayaran. 9. Perusahaan surat berharga, yaitu sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di Bursa Efek dengan kegiatan perusahaan sebagai berikut. Sebagai pedagang efek, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan pengelolaan dana. Yang ke-10 ada perusahaan pengelolaan dana, yaitu sebuah perusahaan yang menawarkan jasa pengelolaan dana bagi para investor yang tanggung jawabnya adalah untuk mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Baik, saya akan menjelaskan fungsi pasar modal dan jenis pasar modal.
Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal ada dua. Yang pertama fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi berarti pasar modal mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dan yang kedua fungsi keuangan. Fungsi keuangan sebagai sarana investasi masyarakat kepada instrumen-instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan masih banyak lagi. Akan menjelaskan jenis pasar modal. Jenis pasar modal ada dua. Yang pertama pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Dan yang kedua pasar sekunder atau secondary market adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari. Dan tempat terjadinya pasar sekunder ada dua tempat, yaitu yang pertama bursa reguler dan yang kedua bursa paralel. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan pasar uang dan pasar modal. Perbedaannya, jangka waktu. Pasar uang, instrumen pasar uang yang jangka waktu jatuh tempo pengembalian kurang dari 1 tahun. Instrumen pasar modal yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 1 tahun bahkan bisa 10 tahun. Pilihan instrumen, pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang. Pasar modal, sertifikat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif. Institusi yang terlibat, pasar uang, bank umum, bank sentral, institusi keuangan. Pasar modal, otoritas jasa keuangan, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin. Likuidasi pasar, instrumen pasar uang lebih cepat dicairkan dibandingkan instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal tidak cepat cair dibandingkan instrumen pasar uang. Risikonya, karena lebih liquid dan jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun, risiko instrumen pasar uang lebih rendah. Risiko instrumen pasar modal lebih tinggi dibandingkan risiko instrumen pasar uang. Tujuan, pasar uang lebih cocok untuk tujuan investasi jangka pendek. Pasar modal lebih cocok untuk tujuan investasi jangka panjang. Aspek fungsional. Pasar uang mendorong likuiditas dana dalam. Pasar modal menstabilkan ekonomi karena waktunya jangka panjang. Pengembalian atau return. Pengembalian pasar uang atau profit lebih rendah ketimbang pasar modal. Pengembalian pasar modal lebih tinggi ketimbang pasar uang. Keuntungan, bunga, untuk pasar uang, kupon, imbalan, capital gain, dan dividen untuk pasar modal. Persamaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, pasar uang dan pasar modal, keduanya adalah bagian dari pasar keuangan atau financial market. Dalam ilmu ekonomi, setidaknya ada 3 pasar utama yang menunjang perekonomian suatu negara, yaitu pasar keuangan, pasar barang, dan pasar jasa. Yang kedua, pasar uang dan pasar modal menjalankan fungsi yang sama, yaitu fungsi pasar keuangan, yakni menjembatani para kas surplus yang minim atau tidak punya proyek investasi dengan para kas defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Yang ketiga, pasar uang dan pasar modal merupakan sumber pembiayaan untuk mereka yang kas defisit dan tempat investasi yang utama untuk kas surplus. Demikianlah penyajian materi yang telah kami sampaikan. Saya sebagai ketua kelompok mewakili rekan-rekan saya meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Semoga penyajian materi dari kelompok kami dapat dipahami sehingga dapat menambah wawasan ilmu teman-teman sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.